Oke, hari ini aku akan ajarkan ke kamu cara bikin tutorial. Ada 6 cara yang perlu kita lakukan untuk bisa bikin tutorial. Pertama, kita perlu menentukan topik. Tentukan topik apa yang kamu mau. Setelah dapat topiknya, pahami target penontonmu lebih dulu. Misalnya, kesulitan dan kebutuhan mereka itu apa aja. Kenapa? Karena salah satu fungsi tutorial adalah memecahkan solusi dan memberi solusi. Setelah itu, langkah kedua, kamu buat storyline-nya. Apa aja yang mau dibahas, apa aja urutannya, dan sebagainya. Contoh, kamu mau bikin tutorial cara edit foto. Kamu bisa mulai bahas dari cropping, adjustment, efek, dan sebagainya. Langkah ketiga, kamu perlu bikin skripnya supaya kamu bisa menyampaikan lebih jelas. Kalau kamu bikin tutorial tanpa skrip, hanya mengandalkan kemampuan, videomu nanti bisa banyak berisi hal-hal yang gak perlu. Gak tahu mau ngomong apa. Ini bisa membuat videomu jadi nggak efisien. Beresiko ditinggal penonton. Tips untuk bisa membuat skrip tutorial adalah pakai bahasa sehari-hari kamu, biar penonton merasa kayak diajarin sama teman sendiri. Kedua, jangan cuma step-stepnya aja, kasih alasan dan penjelasannya. Ini misalnya kenapa kamu harus pakai efek ini, supaya nanti gimana bla bla bla. Ini bisa memberikan pemahaman lebih. Ketiga, kamu coba revisi ulang skripnya, dibaca ulang sampai kamu yakin bahwa penonton bisa memahami yang kamu sampaikan. Setelah skripnya sudah jadi, langkah keempat, ini waktunya merekam video dan audio. Pas merekam audio, usahakan kamu pakai alat rekam suara yang kualitasnya cukup bagus. Bisa pakai HP, microphone, laptop atau komputer dan sebagainya. Untuk merekam video, kamu bisa pakai HP, kamera mirrorless, dan sebagainya. Nah, kalau kamu bikin tutorialnya langsung di HP, komputer atau laptop, nah kamu bisa pakai aplikasi rekam layar. Saat merekaman, usahakan kamu cari tempat yang tidak ramai dan memungkinkan untuk rekaman. Hindari banyak gangguan suara supaya hasil rekaman bisa didengar dan dipahami sama penonton dengan jelas. Saat rekaman, usahakan kamu jelasinnya tuh jangan terlalu cepat dan harus jelas. Kamu kalau jelasin jangan kayak baca. Bayangin aja kamu kayak lagi jelasin ke temanmu. Langkah kelima adalah proses editingnya. Kamu bisa edit sendiri, mulai dari hilangkan noise, besarkan volume, cutting video, dan sebagainya. Kalau kamu ada salah ngomong, kamu bisa ulang lagi dari bagian yang salah. Nanti di bagian yang salah kamu bisa edit sendiri. Kalau ada langkah yang butuh waktu lama untuk ngerjainnya, kamu bisa edit dipercepat supaya penonton gak bosan lihat video kamu. Ingat ini, bikin tutorial langkah-langkahnya itu harus jelas dan detail. Supaya lebih jelas, kamu bisa kasih tanda, kode, atau tulisan atau sebagainya. Ini misalnya kamu harus pencet tulisan ekspor. Nah, kamu bisa kasih tanda panah ke tulisan ekspor itu sebagai penjelas. Langkah yang terakhir, kamu harus tunjukin hasil akhir dari tutorialmu. Contohnya before after. Itulah cara membuat tutorial. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video.